Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rian PHRS. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin menampilkan video seorang ulama Jawa Timur, ulama Nahdlatul Ulama, yaitu menjelaskan posisi atau kedudukan tes DNA kepada kasus nasab alawi. Jadi teman-teman, Imaduddin, Abbas Buntet dan kawan-kawan, Rhoma Irama dan kawan-kawan, ini menggiring satu opini agar para habaib itu untuk tes DNA. Katanya untuk membuktikan nyambung atau tidaknya mereka ke Rasulullah SAW. Lalu, bagaimana pandangan ulama tentang tes DNA? Apakah memang betul tes DNA itu bisa dipakai untuk membuktikan nasab itu tersambung, atau justru sebaliknya? Ya tentu kita sebagai orang awam, orang biasa, tentu yang kita tahu, rata-rata orang tahu, tes DNA itu bisa untuk menentukan nasab. Kan taunya kayak gitu kan. Lalu bagaimana pandangan ulama? Mari kita lihat video yang berikut ini. Maaf ya, yang bicara DNA itu kayaknya orang nggak ngaji syariat. Menurut saya, DNA itu tidak sah untuk menentukan nasab seseorang, apalagi membatalkan. Tidak sah. Itu syariat Islam. Yang sah menentukan nasab itu adalah isyhar atau pengakuan dari masyarakat. Misalnya saya saja. Oh, Lutfi ini anaknya Yai Basori, semua orang tahu, itu yang diakui. Apalagi kalau di Indonesia ada buku nikah, itu yang diakui, bukan tes DNA. Tes DNA itu gitu, termasuk yang tidak sah ya. Maaf ya. Orang berzina punya anak. Tidak? Loh, anaknya ini kan tidak bin kepada bapaknya, bapak biologis. Kalau dipaksa menjadi tes DNA, menjadi sebuah dalil atau nasab, berarti akan mengakui anak zina yang mestinya itu bin kepada ibunya, akhirnya bin kepada bapaknya, akhirnya dapat warisan. Ini pelanggaran syariat. Kok nggak mikir seperti itu satu. Yang kedua, membatalkan nasab, itu namanya kena haddul qadhaf. Itu sama dengan menuduh suatu bangsa gitu ya, seperti Bali ini penzina semuanya. Naudzubillah min dzalik. Haddul qadhaf itu mestinya dicambuk 80 kali itu. Itu kalau bagi orang yang belajar fikih syariat yang benar. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah kita lihat bersama. Ini adalah seorang ulama yang luar biasa. Beliau dari Malang, Jawa Timur, Kiai Haji Lutfi Basori. Jadi beliau adalah putra dari Kiai Haji Basori Alwi yang ada di Singosari, Malang. Dan ini tokoh besar di Malang, tokoh besar di Nahdlatul Ulama juga. Dan kalau tidak salah, Kiai Lutfi Basori itu adalah murid dari Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, al-Muhaddis. Sayyid Muhammad itu karangannya luar biasa, karangan kitabnya luar biasa banyak, dan seluruh penjuru dunia ini pasti ada murid Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Saking hebatnya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Nah, salah satunya adalah Kiai Haji Lutfi Basori Alwi. Sehingga fatwanya memang berkompeten, tidak asal-asalan, didasarkan dengan ilmu. Ternyata kesimpulannya, ketika orang memaksakan kehendak
untuk tes DNA, Habib itu harus tes DNA, itu ternyata justru menyalahi syariat Islam. Luar biasa bukan? Yang tadinya kan kita semua taunya tes DNA itu bisa melacak nasab. Ternyata di dalam Islam tidak demikian, saudara. Jadi di dalam Islam itu ternyata tes DNA tidak bisa dijadikan alat bukti sebagai nyambungnya nasab. Satu contoh yang mungkin teman-teman juga udah tahu, bahwa ketika ada orang yang hamil di luar nikah, lalu anaknya melahirkan, tentu si anak itu tidak bisa dibinkan kepada yang menghamilinya, karena hubungan itu ada di luar nikah. Jadi ketika ada pasangan muda-mudi nih berzina, lalu dia punya anak, lalu anaknya tidak bisa dibinkan ke bapaknya, karena bapaknya ini dengan ibunya ini itu hamilnya di luar nikah. Jadi tidak bisa dibinkan. Makanya kalau teman-teman ngurus akte kelahiran, ya binnya harus ibunya, jadi binti. Kenapa? Karena memang hamilnya di luar nikah, dan itu udah peraturan. Jadi kalau tes DNA ini disahkan untuk menentukan nasab, maka akan kacau peraturan-peraturan yang sudah ada, akan kacau syariat-syariat yang memang berlaku. Jadi tes DNA ini bukan hanya untuk memukul para habaib yang dilakukan Imaduddin dan kawan-kawan, tapi justru ingin mengacak-ngacak syariat Islam. Ini yang teman-teman harus ketahui ya. Jadi kalau ada orang yang gembar-gembor tes DNA, tolonglah sudahi kebodohannya. Kita ikuti ulama. Ini kan kita bicara agama, ya ikuti ulama. Ikuti ulama. Tentu ulama yang lurus, ulama yang istiqomah. Kan? Jadi sekali lagi, tes DNA bukanlah alat yang bisa untuk menentukan nasab. Dan ini pandangan ulama, dan seluruh ulama di dunia mengatakan demikian, dan seluruh pencatat nasab di seluruh dunia juga mengharamkan tes DNA untuk menentukan nasab. Itu aja dari saya. Semoga ini bisa meluruskan yang bengkok, menerangkan yang gelap, dan menyadarkan yang masih mabuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.